Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita telah tiba pada minggu yang sering disebut dengan Minggu Misericordias Domini, yang artinya bahwa dunia ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Dunia ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Dunia ini sering diungkapkan orang sebagai tempat sementara atau tempat untuk menangis, bahkan tempat mengumpulkan banyak kesulitan dan penderitaan. Tetapi Minggu Misericordias Domini membalikkan pemahaman itu, bahwa hidup surgawi justru dihadirkan sekarang di bumi ini. Jadi hidup surgawi itu yang dibawa ke bumi, bukan bumi yang ditarik ke surga, tetapi suasana surgawi itulah yang dihadirkan di bumi dan bukan bumi yang diangkat ke surga. Itulah Misericordias Domini, bahwa dunia ini, bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Itu berarti orang yang merayakan Minggu Misericordias Domini ini melihat wajah Tuhan hadir dalam pelbagai sisi kehidupan di tengah keseharian hidup kita. Bukan kasih yang terasing seolah-olah di luar diri kita. Tapi sesungguhnya kasih itu, kasih surgawi itu, cinta di dalam surga itu sesungguhnya ada dan sedang hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini. Bukan pula asal hadir, tetapi disebutkan penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi tidak kurang, bukan setengah kasih setia Tuhan, tetapi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudaraku yang kekasih, itu dikaitkan dengan tema minggu kita hari ini, dilahirkan kembali sesuai dengan firman Allah. Terutama karena kita baru merayakan minggu-minggu Paskah, sesungguhnya lahir baru itu menjadi titik start berangkat dari kebangkitan Kristus, yang turut juga membangkitkan hidup setiap orang percaya, bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari dosa-dosanya, bangkit dari masa-masa lalunya yang kelam, move on dari semua segi-segi hidup yang gelap kepada hidup yang terang di dalam Tuhan. Inilah sesungguhnya juga hidup baru, lahir kembali melalui kebangkitan Kristus bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, baiklah dulu sebentar Bapak Ibu kita baca ayat 3 dalam 1 Petrus yang kita baca tadi. Di situ disebutkan sebagai berikut: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus
dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku, lahir kembali itu ternyata tidak dipahami secara biologis. Bagaimana mungkin saya bisa lahir kembali ke rahim ibu saya segede ini? Sebab ada juga orang memahami seperti itu. Seolah-olah lahir kembali itu dipahami secara fisik, sehingga mustahil bagi orang untuk menerima bahkan mengaminkan lahir kembali di dalam kehidupannya. Tetapi firman ini mengingatkan kita, kebangkitan Kristus itulah yang telah melahirkan kita kembali, karena kita telah dimenangkan dari kuasa dosa, kuasa maut, dari kuasa kegelapan kepada terang bersama-sama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kira-kira bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menunjukkan hidup yang telah dilahirkan kembali? Bagaimana kita menunjukkan hidup sesuai dengan Minggu Misericordias Domini tadi, bahwa dunia ini telah penuh kasih Tuhan bagi kita. Sedikitnya saudaraku ada 3. Kita mulai dari ayat 17. Mereka harus memiliki ketakutan selama menumpang di dunia ini. Selengkapnya kita baca ayat 17. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita garis bawahi hidup dalam ketakutan di dunia ini. Tetapi baiklah ini tidak kita pahami seolah-olah kita tidak perlu lagi mengabaikan kedekatan kepada Tuhan itu. Tetapi takut yang dimaksud di sini ialah kita jadi takut bila Tuhan jauh dari kita. Atau kita takut bila kita menjauh dari Tuhan. Ternyata rasa takut itu penting bagi setiap orang yang dilahirkan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi takut kalau kita ditinggalkan Tuhan, takut kalau kita jauh dari Tuhan, dan takut kalau Tuhan jauh dari kita. Ketakutan itulah yang dimaksud kita pelihara sebagai cara hidup orang yang telah dilahirkan kembali. Sejak kita waktu dulu kecil atau anak-anak, kalau seorang ayah memegang tangan kita mau ke sekolah, misalnya mau ke TK waktu itu, beraninya kita luar biasa. Kita malah menyorak-nyoraki teman-teman kita anak-anak yang kecil bersama-sama dengan kita. Tapi ketika kita pulang, ayah tidak lagi memegang kita, rasanya kita sangat takut. Karena Tuhan, karena ayah tidak lagi sedang bersama-sama dengan kita. Jadi ini dua sisi yang berbeda. Di satu sisi Tuhan menghendaki kita tidak takut akan apapun di dunia ini, tapi pada saat yang sama kita juga takut bila mana kita jauh dari Tuhan atau kita jauh dari kasih Allah
dan firman Tuhan jauh dari hidup kita. Saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus takut di dalam dunia ini menghidupi berkat Tuhan supaya kita tidak jauh dari Dia? Agar kalau kita hidup dekat-dekat dengan Tuhan, maka tentunya hidup kita tidak lagi sembarangan. Kita tidak hidup lagi serampangan. Kita tidak hidup lagi sembrono. Tetapi kita menjaga tutur kata kita, menjaga tingkah laku kita. Sebagaimana orang kalau dekat dengan Tuhan, pastilah dia menjaga dirinya agar bersih di hadapan Allah. Musa ketika hendak bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan kepada Musa, "Musa, bukalah talut kasih sepatumu. Sebab tanah yang kau pijak itu adalah tanah yang kudus di hadapan Tuhan." Seolah-olah tidak ada yang sanggup bertemu dengan Tuhan kalau kita membawa diri kita sendiri, kecuali kita datang kepadanya di dalam rasa takut yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, amat berbahaya kalau seseorang itu tidak lagi memiliki rasa takut dalam dirinya. Amat berbahaya bila kita tidak lagi memiliki rasa takut memegang listrik misalnya, atau memegang api. Amat berbahaya kalau anak-anak Tuhan tidak lagi memiliki rasa takut untuk korupsi, atau meloncat ke jurang, atau meloncat dari ketinggian untuk bunuh diri, dan lain-lain. Sangat berbahaya kalau anak-anak Tuhan tidak lagi memiliki rasa takut di kantornya untuk mencuri misalnya, atau melakukan hal-hal yang tidak baik, atau menyikat teman demi jabatan, menfitnah, menjual kehormatan, bahkan menjual imannya. Kalau rasa takut itu tidak ada lagi, sesungguhnya jangan-jangan kita ini sudah kehilangan iman. Amat berbahaya kalau seorang anak muda atau gadis atau ayah dan ibu tidak lagi memiliki rasa takut berbuat dosa, berzina, menjual diri, sehingga dianggap itu semua sebagai soal biasa, dengan alasan kita ini kan masih manusia, belum malaikat. Saudara yang kekasih, ada tadi ungkapan di situ, selama kita menumpang di dunia ini. Itu berarti Tuhan sebetulnya mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan dan dilepaskan melalui kemerdekaan itu, kita bukan lagi sebetulnya penghuni tetap dunia ini. Dalam kacamata iman kita, kita sesungguhnya adalah anak-anak surgawi yang sedang singgah, yang sedang check-in di dunia ini untuk mencerminkan wajah Kristus, wajah surgawi lewat perangai kita, lewat tutur kata kita, lewat kinerja kita yang terbaik di kantor, dimanapun kita berada, dalam seluruh kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Bahasa Batak sangat enak menyebutnya bahwa kita disebut pai solat
di Portibion. Jadi kita adalah citizen surgawi yang sedang Tuhan utus di dunia ini, membawa firman Tuhan, mencerminkan wajahnya, membawa kabar baik, membawa kabar kesukaan, membawa berkat bagi setiap orang, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Itu sebuah momentum, sebuah kairos yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita hidup. Itu pertama. Kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita baca ayat 18 dan 19 bahwa kita telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Pada tahun-tahun yang lalu ada satu lagu yang digubah betul-betul dari ayat 18 dan 19 ini, mengingatkan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Saudara tahu mungkin siapa yang mengubah dan menyanyikan lagu itu ya? Bukan dengan barang fana kau menebus hidupku, dengan darah yang mahal, dan seterusnya. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi yang kekal oleh darah Kristus yang telah menebus kita. Itu berarti bagi Tuhan kita adalah orang yang amat berharga. Kalau tadi kita baca dalam Mazmur 116 itu, kematian kita sendiri pun berharga di mata Tuhan. Padahal kita ini orang-orang berdosa, orang-orang jahat, orang-orang yang sering mengabaikan firman Tuhan. Tetapi kematian kita pun berharga di mata Tuhan. Kalau kematian kita saja orang berdosa ini berharga di mata Tuhan, sesungguhnya tak terbandingkan mahalnya kematian Tuhan menebus kita di dalam hidup ini. Oleh karena itulah tadi juga dalam Mazmur 116 ayat 12 itu sebuah pertanyaan retorika dari pemazmur, bagaimanakah akan kubalas Tuhan berkat? Ini juga digubah lagunya oleh saudara-saudara kita, bagaimanakah akan kubalas? Bagaimanakah ku balas Tuhan? Dan seterusnya. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat kita balas pengorbanan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Selain daripada tiga hal yang pemazmur ungkapkan tadi, menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan, berseru-seru kepada namanya, dan bayarlah nazarmu kepada Tuhan. Inilah sesungguhnya maksud daripada dilahirkan kembali. Bukan dengan barang yang fana,
melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini sebetulnya makna utama dari dilahirkan kembali. Sehingga perangai kita, hidup kita, tutur kata kita, kinerja kita, semuanya menjadi persembahan, puji-pujian, berkat bagi saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Saudaraku, hidup tanpa Allah itu adalah sia-sia, hidup tanpa makna, tanpa arah dan tujuan. Oleh karena itulah sering orang menyebutkan orang yang sudah lahir kembali itu memiliki dua visi dan komitmen di dalam kehidupannya. Visi dan komitmen, dua hal yang menyatu dalam diri setiap orang yang telah dilahirkan kembali. Misalnya visi tanpa komitmen itu ibarat orang tahu melangkah kemana tapi tidak mau berjalan. Sebaliknya bisa orang memiliki komitmen tetapi tanpa visi. Dia mau berjalan namun dia tidak mau melangkah kemana. Sesungguhnya kedua-duanya ini sia-sia tanpa berguna apa-apa di dalam kehidupan. Ketiga sekaligus yang terakhir, bagaimana kita menghidupi hidup yang dilahirkan kembali. Mari kita simak ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih, persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Menyucikan diri melalui ketaatan kepada kebenaran. Menyucikan diri ini menyatu dengan mengasihi dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas. Penulis daripada Petrus ini melihat tidak ada celah perpisahan, batas antara menyucikan diri dengan mengasihi segenap hati. Memang saudaraku yang kekasih, kita ini adalah makhluk sosial. Tuhan tidak hanya meminta kita agar menjadi orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang bertakwa untuk diri sendiri, lalu hidup eksklusif. Tetapi sesungguhnya Tuhan menghendaki kita bergaul mesra dengan orang lain, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita masing-masing. Urusan kasih bukan hanya urusan pribadi, tetapi urusan kita bersama-sama sesuai dengan kehendak Allah bagi kita. Seperti Nuh yang memasukkan setiap makhluk dan manusia berpasang-pasangan kepada perahu Nuh. Ini menjadi pemahaman yang perlu kita kembangkan, bahwa setiap orang yang masuk ke dalam perahu Tuhan itu tidak ada yang membawa diri sendiri secara pribadi, tetapi bersama-sama dengan orang-orang lain untuk memasuki perahu Nuh itu sendiri. Perahu Nuh itu sekarang adalah rumah Tuhan.
kerajaan Tuhan. Di dalamnya kita bersekutu, bersatu, saling mengasihi satu sama lain. Demikianlah saudaraku yang kekasih, kita menunjukkan hidup yang dilahirkan kembali, sehingga hidup kita lebih nyaman, lebih damai, lebih senang. Termasuk juga nanti kita menunjukkan itu dengan sesama kita yang berbeda di hari Idul Fitri ini. Meski berbeda agama, suku dan budaya, tapi cerminkanlah kasih Kristus, bahwa kita telah lahir kembali, sehingga orang lain pun mengenal wajah Kristus lewat kebaikan kita, lewat kelembutan kita, lewat berkat yang kita bagi di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat menghidupi lahir kembali bersama-sama dengan Tuhan, sehingga hidup kita pun semakin diberkati. Amin.